Kami dari kelompok untuk tugas akhir kecerdasan buatan akan mempresentasikan tentang sistem absensi menggunakan pengenalan wajah dengan algoritma KNN. Anggota kami beranggotakan dari yang pertama ada Mas Erlangga Aditya Nugraha, lalu Wahid Fatahillah, lalu yang ketiga ada Anggri Ananda Agustin Saputra, lalu yang keempat ada Gunawan Aditama, lalu yang kelima ada saya sendiri yaitu Rizky Nugroho. Untuk pertama-tama saya akan demonstrasi program yang sudah kita buat. Ya, jadi saya akan demonstrasi dengan menggunakan dataset LFW, tapi untuk yang pertama ini saya akan demonstrasikan dengan menggunakan foto saya sendiri. Ya, jadi di sini sudah programnya akan melakukan pengindeksan terlebih dahulu untuk filenya. Lalu di sini akan dibaca nama dan time-nya untuk masuk ke Excel. Kalau misalnya saya lihat ke sini, akan ada tulisan di sekitar wajah yang akan mendeteksi. Lalu untuk pengujian dataset LFW, kami menggunakan Ben Affleck. Jadi di sini untuk pengetesannya menggunakan HP. Ya, sudah terbaca dan di sini terbacanya Ben Affleck dengan angka 0,47 dan itu akan masuk ke file Excel di sini dengan waktunya juga. Dan program ini kami buat dengan bahasa Python dengan menerapkan CV2 lalu face recognition dengan program Python 3.7. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana deskripsi dari program kami. Perkembangan dari ilmu kecerdasan buatan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari face recognition hingga video recognition kerap ditemui dalam beberapa aplikasi. Dengan memanfaatkan sumber ilmu yang luas, kami mengemukakan ide yaitu sistem absensi pengenalan wajah. Sistem ini kami buat dengan menggunakan bahasa Python dan memanfaatkan beberapa library dari Python. Alur dari program dapat dilihat melalui bagian di bawah seperti ini. Yang pertama adalah start untuk memulai program. Selanjutnya, program akan memindai dataset yang berisi foto wajah. Setelah memindai dataset yang berisi foto wajah, program akan membuka aplikasi webcam. Selanjutnya, setelah membuka aplikasi webcam, memulai proses pencocokan citra wajah menggunakan algoritma KNN. Apabila data bernilai true, selanjutnya data akan diinputkan ke file .csv yang berisi nama dan tanggal absensi dilakukan yang sudah didemokan Mas Kiki tadi. Next. Algoritma yang kami gunakan. Algoritma yang diterapkan dalam sistem ini adalah K-nearest neighbor atau KNN. KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klarifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Algoritma ini termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Algoritma KNN sering digunakan dalam banyak aplikasi data mining, statistical pattern recognition, image processing, dan lain sebagainya.
Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari data training. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Wahid Wahtailah. Tepat dan waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Erlangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma KNN. Nah, untuk pengambilan keputusan dalam algoritma ini berdasarkan pada data mayoritas tetangga terdekat atau neighbor terdekat. Kedekatan berbanding terbalik dengan jarak, yang artinya semakin kecil jarak antara dua neighbor akan semakin besar kedekatan antara dua neighbor tersebut. Bisa dilihat di sini terdapat dua buah kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Kemudian ada satu titik yang belum diklasifikasikan. Nah, algoritma KNN akan mencari neighbor terdekat dari suatu titik yang dapat diklasifikasikan. Di sini K merupakan parameter banyaknya titik yang dapat diklasifikasikan. Contohnya, di sini saya menggunakan K sama dengan 3. Maka dicari neighbor terdekat dari titik yang dicari. Ada gambar bahwa K sama dengan 3 terdapat neighbor yang terdiri dari dua titik kelas B dan satu titik kelas A. Dapat disimpulkan bahwa K sama dengan 3 akan mengklasifikasikan titik yang dicari menjadi titik B karena neighbor kelas B lebih dominan terhadap neighbor kelas A. Selanjutnya, jika kita memberi nilai K sama dengan 7, maka akan terdapat 7 neighbor yang masuk, yakni 3 neighbor masuk ke kelas B dan 4 neighbor ke kelas A. Kemudian dapat disimpulkan bahwa titik yang akan dicari akan masuk ke kelas A karena neighbor kelas A lebih dominan daripada kelas B. Nah, untuk mencari titik terdekat antara dua titik diperlukan rumus Euclidean. Selanjutnya, nah di sini adalah rumus untuk mencari titik terdekat. Rumus ini adalah rumus Euclidean. Di sini di mana nilai P dan Q merupakan dua titik dalam space Euclidean. Kemudian PQ dan KI merupakan Euclidean vektor yang dimulai dari titik awal. Kemudian mereka di sini adalah space jarak antara titik P dan titik Q. Oke, selanjutnya next. Nah, untuk algoritma KNN seperti yang saya jelaskan tadi, pertama yaitu menentukan banyaknya parameter K atau banyaknya jumlah neighbor yang paling dekat. Yang kedua, menghitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. Ketiga, mengurutkan hasil dari angka nomor 2 secara ascending, yaitu dari data tertinggi ke data terendah. Yang keempat, menentukan kategori J atau klasifikasi neighbor berdasarkan mereka. Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan kategori neighbor data yang paling mayoritas, maka dapat didefinisi sebagai kategori objek. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gunawan Pratama. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pengujian sampel dataset. Dataset yang kami gunakan dalam kasus ini yaitu adalah LFW atau Label Face in the Wild dataset. Dataset ini diresmikan pada 29 Oktober 2019 di Seoul, sekaligus dijadikan open source untuk para peneliti dan digunakan secara bebas. Metode pengujian dilakukan dengan menggunakan foto dari smartphone dengan dataset, seperti gambar di bawah ini atau yang sudah dipresentasikan oleh Mas Rizky Adi Nugroho di awal tadi. Selanjutnya, kemudian pada kasus ini kami juga mengambil beberapa sampel untuk dilakukan pengujian. Berikut adalah detailnya. Untuk sampel yang pertama tadi ada di baris pertama yaitu Ben Affleck 01 JPEG
Kemudian file uji Ben Affleck 005 JPEG dan hasil dalam skalar sebagai berikut dan keterangan true. Selanjutnya, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Putra. Oke, terima kasih Mas Aditama. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian ini untuk pengujian dataset dengan menetapkan K05 atau K0,55 sebagai jangkauan terdekat dan menerapkan rumus Euclidean untuk lingkaran penghitungan. Di bagian Ben Affleck, di sini Ben Affleck 0,001 JPEG, di sini ada Ben Affleck 0,005 JPEG. Di sini akan query distance-nya 0,46588 dikurang 0,55 sama dengan 0,007295. Di sini jarak terkecilnya 3. Jadi apakah termasuk nearest neckboard? Iya. Jadi kalau untuk yang termasuk nearest neckboard dia dikategorikan sebagai nearest neckboard true. Untuk dari Bill Gates dan Andy Lau, di sini ada Bill Gates 003 dengan Andy Lau 001. Untuk di sequence desainnya, query distance-nya di sini dihasilkan 0,08459 dengan jarak terkecilnya 6. Dengan jarak tersebut dianggap seperti tidak untuk nearest neckboard-nya dan dianggap bukan kategori nearest neckboard. Bukan berarti dia bilang false. Di bagian ketiga dan keempat, di situ menghasilkan Abel Pisco dengan 0,001 JPEG dengan 003 JPEG. Untuk Abel Pisco Kiko di situ dihasilkan 0,00474 dengan jarak terkecilnya 2. Dengan jarak terkecil 2 tersebut, dia menghasilkan sebagai dia nearest neckboard dan dia anggap true. Kemudian untuk si bagian Hideki Matsui sama seperti yang ada di Pisco, dia menghasilkan 0,001641 dengan jarak terkecil 1 dengan dianggap sebagai nearest neckboard ya dan dianggap true. Dan seperti Megawati Soekarno Putri dengan Maha Habib, di situ perbedaan gambarnya sangatlah berbeda dan memiliki query distance 0,017707 dan memiliki jarak terkecil 4 yang sangat terlalu lebar dan itu dianggap tidak dan dianggap fail. Seperti juga yang ada di kolom kelima. Kolom selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya. Untuk kesimpulan dari sini, kesimpulan dari hasil pengujian di atas ada dari beberapa demo program yang dijalankan oleh Mas Rizky Adi Nugraha. Di sini apabila hasil dalam skalar K antara file distance dataset dengan file uji itu lebih besar 0,55, maka akan muncul dengan keterangan true. Yang berarti file telah ada di dataset file yang diuji merupakan orang yang sama. Sebaliknya apabila dalam skalar antara file dataset dengan file uji 0,55 lebih kecil dari maka akan muncul keterangan false, berarti file telah ada dataset dengan file diuji bukan orang yang sama, itu berarti dianggap false. Terima kasih. Maaf, mau sekedar koreksi. Oh, sorry, saya salah baca. Oh, iya. Kurang dari 0,55 untuk dianggap true dan lebih dianggap 0,5 akan dianggap false. Sorry, saya salah baca. Oh iya. Maaf ya. Ya. Terima kasih. Ya, tampaknya sudah untuk dari kami segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.